Aku tidak akan pernah bisa memaafkan orang itu karena lukanya terlalu dalam, karena kata-katanya yang menusuk di hatiku, karena pengkhianatannya dia mengubah hidupnya selamanya. Dan kamu tahu, Tuhan tidak menyepelekan perasaan itu. Memaafkan sering terasa tidak masuk akal, terutama ketika luka itu datang dari orang yang paling dekat, orang yang dulu kita percaya, orang yang pernah kita panggil sahabat. Yesus tahu persis bagaimana rasanya. Ia tidak hanya disakiti oleh dunia yang membencinya, tetapi juga oleh orang-orang terdekatnya. Yudas, sahabatnya sendiri, menjualnya dengan ciuman. Petrus yang pernah bersumpah akan setia, tetapi ia juga pernah menyangkalnya 3 kali, dan yang lain pergi meninggalkannya. Lalu datanglah ejekan, cambukan, mahkota duri, paku di tangan, terasa sepi yang menusuk lebih dari apapun. Dan di tengah semua itu, di puncak penderitaannya, Yesus tidak membalas. Dia tidak mengutuk, melainkan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34. Itu bukan karena lukanya yang kecil, tetapi karena kasihnya yang terlalu besar dibandingkan membalaskan dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan juga membiarkan pelaku bebas tanpa pertanggungjawaban. Memaafkan berarti kamu melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkan semua ke tangan Tuhan yang adil. Seperti dikatakan demikian, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Roma pasal 12 ayat 19. Tuhan tidak buta, Ia tidak lupa, tapi Ia memanggilmu untuk bebas dari racun kebencian itu, karena membenci hanya membuat luka itu hidup lebih lama. Di dalam dunia filsafat stoik, kita diajarkan mengendalikan emosi dan pikiran, juga responan perilaku. Tetapi di filsafat di Alkitab, kita diajarkan untuk menguduskan sebuah luka. Luka yang diserahkan pada Tuhan bisa jadi alat untuk menyembuhkan orang lain. Yesus tidak hanya memaafkan, Ia memakai lukanya untuk menyelamatkan dunia. Seperti dikatakan demikian, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Mungkin lukamu itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu awal dari pelayananmu, dari kekuatanmu, dari penghiburan yang bisa kamu bagikan untuk orang lain. Kalau kamu berkata, "Aku masih belum sanggup memaafkan," itu tidak apa-apa. Iman Kristen bukan soal kepura-puraan, tetapi soal berjalan bersama Tuhan langkah demi langkah. Mulailah dengan doa ini, "Tuhan, aku masih sakit, aku masih marah, tapi aku ingin belajar untuk memaafkan. Ajarilah aku seperti Engkau mengampuni." Dan Tuhan yang setia akan memelukmu. Ia akan memulihkan hatimu, bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan kelembutan yang tidak pernah memaksa. Hari ini, dari semua yang sudah kita renungkan, coba tanyakan hati kecilmu. Siapa yang masih menyimpan luka dalam memorimu? Siapa yang tanpa sadar masih kamu genggam erat dalam bentuk kemarahan, kecewa, atau sakit hati? Mungkin bukan mereka yang perlu kamu lepaskan, tetapi dirimu sendiri. Karena selama luka yang masih kamu simpan, kamu tidak pernah benar-benar bebas. Tuhan tidak memintamu memaafkan agar mereka merasa tenang. Tuhan mengajakmu memaafkan agar jiwamu sendiri dipulihkan. Karena kamu diciptakan bukan untuk hidup dalam kepahitan, tetapi untuk berjalan dalam damai. Seperti dikatakan, berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan itu sendiri. Ibrani pasal 12 ayat 14. Hari ini mungkin kamu belum bisa sepenuhnya memaafkan, tetapi kamu bisa mulai dengan satu langkah kecil dan satu doa lembut di dalam hati. "Tuhan, aku ingin bebas. Ajarilah aku mengampuni seperti Engkau." Damai itu mungkin tidak instan, tetapi di dalam Kristus kedamaian itu nyata.